Tuhan dan tiba-tiba pria ini menjadi begitu tersohor. Kita lihat kabarnya berikut ini. Belakangan, media sosial digemparkan dengan sosok Tuhan berwujud manusia. Pria ini bernama Tuhan, lahir dan hidup di desa Kluncing, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur sejak tahun 1973. Ayah dua anak ini berprofesi sebagai tukang kayu dan mengaku hidupnya tak pernah seistimewa sejak identitasnya beredar di dunia maya. Selama 42 tahun hidupnya, tak ada yang mengusiknya. Ijazah, buku nikah, serta identitas lainnya nyata bertuliskan nama Tuhan. Nama lengkap Bapak siapa sih, Pak? Tuhan. Tuhan saja. Itu dulu yang ngasih nama siapa, tahu nggak? Orang tua. Ada kisah khusus nggak di balik itu mungkin? Kok dikasih nama Tuhan itu? Gak ngerti ya. Mana? Kan namanya di kampung ya. Namanya itu ya. Sang istri, Husnul Khotimah, berbagi pengalaman menjadi istri Tuhan asal Banyuwangi ini. Gak sholat gitu, bilang sama Tuhan saya gak sholat 1 hari gitu. Sering digodain. Keunikan nama dibalut dengan pribadi yang ramah dan suka bercanda, membuat Tuhan makin populer karena kerap menjadi bahan perbincangan warga. Namun kini semua berbeda. Majelis Ulama menghimbaunya berganti nama atau ditambah sehingga nama Tuhan tak melanggar etika. Kita ganti nama lah ya. Itu haram atau gimana, Pak? Nah, itu bukan soal haram. Saya kira orang tuanya nggak mengerti aja itu. Belakangan Tuhan bertahan, enggan berganti nama, karena itu merupakan pemberian almarhum orang tuanya, Jumhar Danamijah. Ia tak pernah tahu maksud dan tujuan pemberian nama tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan diterjemahkan sebagai sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa dan maha perkasa. Lantas, apakah pantas jika Tuhan disandang sebagai identitas seorang hamba yang fana? Mungkin Tuhan ketika itu hanya tersohor di sekitar warga Banyuwangi, tapi kini tersohor di tanah air. Bagaimana Islam memandangnya, kita kembali saat lagi di Gestur. Diberikan nama Tuhan oleh orang tuanya sejak dilahirkan di Banyuwangi, dan juga MUI meminta bahwa harus diganti namanya. Kalau untuk di dalam Islam sendiri, nama Tuhan apakah memang dipermasalahkan atau melanggar etika, Kiai? Bukan sekedar melanggar etika ya. Sebab yang berhak mendapat nama Tuhan itu kan dalam Islam kan cuma satu aja. Iya. Ya manusia itu nggak bisa menamakan dirinya Tuhan atau diberi nama Tuhan. Apalagi dalam hadis disebutkan, ya Nabi memerintahkan perbaikilah nama kalian, gitu loh. Iya. Jadi kamu nanti akan dipanggil di hari kiamat dengan nama kamu dan nama orang tua kamu. Maka perbaikilah nama kalian. Maka nama-nama yang tidak baik artinya itu supaya diganti dengan nama yang bagus, ya. Nah ini tidak bagusnya itu karena menimbulkan permasalahan. Seperti gitu, apa Kiai permasalahannya? Misalkan? Ya, pertama ya, bahwa manusia itu tidak punya hak sama sekali untuk diberi nama Tuhan. Sebab Tuhan itu kan artinya yang tadi disebutkan dalam komus itu kan, itu sesuatu yang disembah gitu kan, yang maha kuasa, yang dipuja. Apa manusia punya hak seperti itu? Nah, itu sudah nggak benar dari situ gitu kan. Baik. Yang kedua, ya itu dapat menimbulkan pelecehan. Nanti ada orang bilang saya baru lihat Tuhan mandi di kali, itu kan juga pelecehan itu kan. Seperti itu. Dan harus diganti ya, atau tidak ditambahkan? Diganti atau harus ditambahkan? Ditambahkan Kiai. sehingga misalnya jadi hamba Tuhan, itu nggak apa-apa. Jadi tambah depannya ya? Hamba itu aja. Hamba Karena bersekuku Tuhan. tidak mau diganti namanya. Itu dari Kiai. Kalau Prof melihat seperti apa Prof dengan yang terjadi di warga di Banyuwangi? Apakah memang nama Tuhan ini harus diganti atau seperti apa? Begini, pertama kali saya ingin melihat dari disiplin ilmu kriminologi, antropologi, dan sosiologi sekaligus ya. Kriminologi itu tidak saja mempunyai disiplin objek,
tingkah laku yang oleh hukum dan negara dinyatakan terlarang, tapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat dianggap tidak disukai. Jadi tingkah laku menyimpang. Ya, apakah orang ini yang menamakan dirinya atau dinamakan oleh orang tuanya Tuhan itu melakukan penyimpangan apa tidak? Sangat tergantung dari beberapa faktor. Satu, waktu dan tempat. Dua, aturan dilanggar. Tiga, siapa melakukan. Empat, siapa merasakan. Dan terakhir yang paling penting, reaksi sosial yang ada. Nah, waktu dan tempat dia di Banyuwangi, waktu kemarin di desa itu, apakah reaksi massa seperti apa? Apa adem ayem saja, atau membiarkan, atau malah meresahkan masyarakat? Lain, kalau di tempat lain, saya tidak yakin kalau di tempat lain dia akan terima begitu saja. Karena teorinya adalah apa yang dianggap penyimpang di tempat belum tentu tempat lain. Waktunya juga begitu. Aturan dilanggar memang tidak ada. Paling tadi aturan etika itu saja. Baik. Tapi reaksi sosial ini harus dihitung. Reaksi sosial ya terhadap masyarakat sekitar. Sebab banyak contoh reaksi sosial itu kadang-kadang menentukan sekali. Baik. Mungkin saran kepada warga agar tidak menjadi korban seperti Bu Dewi, Pak Kiai, atau juga misalkan tidak terjadi pelecehan-pelecehan ke depannya dengan nama Tuhan dan mungkin ada nama yang lain lagi. Sarannya Pak Kiai? Ya, untuk ke depan, ya orang tua supaya hati-hati kalau memberikan nama anaknya. Jangan memberi nama dengan nama-nama yang akan menimbulkan kontroversi. Ya, adanya tidak begitu namanya, biasa saja kan? Karena punya adik ya, ya. Namanya normal-normal saja, wajar-wajar saja. Yang kedua, ya lembaga-lembaga pencatat kelahiran, ya, apakah itu RT apa dan sebagainya, ya perlu juga teliti ya, gitu kan. Ya. Kalau ada suatu nama yang dapat menimbulkan permasalahan, supaya segera diperbaiki. Ya. Gitu kan. Ya. Baik. Kalau untuk penistaan agama seperti yang dilakukan oleh Raden dan keluarga Bu Dewi, Pak Kiai, kalau penistaan agama agar tidak terjadi lagi pada masyarakat punya kita. undang-undang gitu kan. Dulu sebutannya kan undang-undang PNS tahun 55, sekarang udah masuk ke KUHP. Jadi dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia itu. Nah, justru kalau nggak diteruskan melalui jalur hukum, nanti masyarakat akan main hakim sendiri. Itu juga nggak bagus itu, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Dulu kan Lia Aminuddin itu mau dihakimi massa waktu di Senen itu kan. Ya, tapi setelah kemudian diadili dihukum kan sudah nggak ada lagi yang mau mengadili dia secara massa gitu kan. Dan kita berharap memang apa yang terjadi pada keluarga Bu Dewi juga terhadap fenomena yang lain tidak terjadi lagi ke depannya. Kita berharap stop sampai di sini Pak Kiai ya. Ya, itu harapan sih boleh aja. Tapi saya katakan ini siklus saja kok. Nanti saja apa 3 tahun lagi akan ada lagi. Tunggu saja, nanti kan Riwan juga nyiarkan lagi nanti. Mudah-mudahan tidak begitu ya Prof ya. Kita minta berarti sampai di sini. Kita mintanya seperti itu. Dan itu sudah diagendakan kok itu kan. Mudah-mudahan masyarakat kita lebih peka terhadap ini semua. Terima kasih untuk waktunya Prof. Terima kasih untuk waktunya Pak Kiai. Assalamualaikum. Dan terima kasih waktunya untuk Bu Dewi. Semoga tidak menjadi korban lagi ya. Salam untuk keluarga. Dan pemirsa, demikian lagi malam ini saya Sinta Puspitasari. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam. Sampai jumpa. Dinginnya penjara sepertinya tak membuat kapok seseorang untuk mengaku dirinya jelmaan Tuhan. Dengan dalih mendapat wahyu, para pengklaim Tuhan dan Nabi ini terus bermunculan dan menyebarkan kesesatan. Di tahun 2000, Lia Aminuddin alias Lia Eden mengaku sebagai reinkarnasi Bunda Maria dan mengajarkan aliran Salamullah hingga sekarang. Bahkan Mei lalu, pemimpin kerajaan Tuhan ini sempat mengirim surat kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mendaratkan UFO Malaikat Jibril di Monas dan menjemput dirinya. Tahun 2006, aliran baru pun muncul di bawah pimpinan Ahmad Musadek yang mengaku sebagai nabi terakhir. Musadek memimpin aliran Al-Qiyadah, Al-Islamiyah, dan tidak mewajibkan sholat 5 waktu. Aliran ini terus berganti nama menjadi Mila Ibrahim dan 2014 lalu kembali berganti nama menjadi Gafatar atau Gerakan Fajar Nusantara. Belum lagi aliran Satrio Piningit Weteng Buwono. Aliran yang dipimpin Agus Imam Solihin sejak 2002 ini adalah aliran yang tidak jelas. Para pengikutnya menghalalkan seks bebas antar anggotanya dan ditonton oleh pemimpinnya. Yang terakhir, 24 Juni 2015 lalu, warga memergoki Raden, pengaku Tuhan asal Tangerang, saat membaiat pengikutnya di Sukabumi. Raden memerintahkan menyembah matahari dan membakar Al-Quran. Ia pun sempat diamuk massa
sebelum akhirnya dibawa ke Mapolres Sukabumi Kota.